Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya dalam Wednesday Morning Spirit. Edisi hari ini Rabu 24 November 2021. Marilah kita awali dengan bersama-sama kita menikmati atau juga ikut melantunkan pujian sebagai berikut. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan, pagi ini kami akan mengawali hari-hari kami dengan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi sumber hikmat. Kami tidak salah langkah mendapatkan hasil yang baik karena kami diterangi oleh firman-Mu. Hamba-Mu ini juga Tuhan berkati sehingga apa yang Ia sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah melepaskan semua dan mengikut Yesus. Didasari pembacaan di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai dengan ayat 8 yang demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahkan segala sesuatu kuanggap tidak bernilai ketika mengenal Kristus Yesus yang lebih mulia dari segala sesuatu. Oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahapan di mana manusia itu mampu untuk menyerahkan semua untuk Kristus, itu adalah tahapan spiritual yang sangat tinggi. Nah, kita akan melihat petanya. Itu sebenarnya bisa terjadi di dalam tahap rohani yang seperti apa. Saya akan membagi kehidupan manusia itu dalam fase-fase atau beberapa tahapan. Fase yang pertama adalah fase manusia lama. Fase yang kedua adalah fase
pertobatan dasar. Fase yang ketiga adalah fase perjuangan melawan dosa. Fase yang keempat adalah fase hidup bagi Allah. Mari kita akan lihat apa saja yang terjadi di dalam fase-fase itu. Fase yang pertama adalah fase manusia lama. Fase manusia lama ini tahapan di mana kita masih hidup berkutat pada diri kita. Kalau Rasul Paulus, dirinya yang dulu adalah orang yang menganiaya jemaat Kristus. Justru itu menjadi kebanggaan dia. Nah, kita semua memiliki masa lalu kita masing-masing. Dengan kesukaan kita masing-masing, selera kita masing-masing, tabiat kita masing-masing, kita semuanya pasti memiliki sisi itu. Saya di sini tidak hanya mengaitkan dengan kapan kita dibaptis atau kapan kita menjadi Kristen. Orang Kristen pun yang sudah dibaptis, keluarganya Kristen, Kristen turun-temurun, dia tetap memiliki kehidupan lamanya. Kemudian pada fase yang kedua adalah pertobatan dasar. Pertobatan dasar ini adalah fase di mana orang itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bisa jadi memang itu ketika seseorang itu memutuskan untuk dibaptis, percaya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi bisa jadi itu ketika retreat. Karena dia sudah dibaptis, keluarganya turun-temurun Kristen, tetapi dia merasakan kehampaan. Belum berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, itulah fase di mana orang itu mengalami pertobatan dasar. Rasul Paulus mengalami kisah pertobatan yang sungguh luar biasa. Sebuah cerita yang sangat amat mengesankan. Tidak semua orang ketika mengalami pertobatan dasar ceritanya harus seperti Rasul Paulus ya, harus mengalami buta dulu, ada mendengar suara Tuhan, tetapi suara itu bisa didengar di dalam hatinya. Yang terutama adalah bagaimana dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Fase selanjutnya adalah perjuangan melawan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah percaya, sudah mengakui Yesus sebagai Juru Selamat, tidak berhenti di dalam perjuangannya. Dia harus mengalami fase berjuang melawan dosa. Keinginan masa lalunya kembali muncul. Kerinduannya, kalau Rasul Paulus, dia diperhadapkan dengan pelayanan yang begitu sulit. Dia berhadapan dengan jemaat-jemaat yang ternyata tidak mudah dilayani, bahkan ada yang meragukan kerasulannya. Dia juga berhadapan dengan tantangan-tantangan, dia sempat dipenjara, berhadapan dengan pemerintahan yang menganggap bahwa penyebaran kekristenan itu layak untuk ditangkap dan dipenjarakan. Dia berhadapan dengan gelombang karena dia harus berlayar ke sana kemari, sehingga kondisi geografis yang tidak bersahabat seringkali dia alami. Nah, itu membutuhkan perjuangan. Kadang-kadang kemudian aku nggak mau lagi melayani karena tantangan ini. Nah, itu adalah perjuangan melawan dosa. Ditambah lagi keinginan, kenikmatan duniawi, itu tidak mudah. Kita harus berjuang untuk melawan itu semua.
tahap yang terakhir, hidup bagi Allah. Kalau kita sudah menemukan betapa luar biasanya Allah kita bisa melewati semua rintangan, tantangan untuk melawan dosa, keinginan untuk undur. Nah, kita bisa menghayati perkataan Rasul Paulus di dalam bacaan kita. Bahkan segala sesuatu kuanggap rugi karena Kristus. Jadi yang dulu menguntungkan, tapi sekarang dianggap rugi. Sebaliknya ketika dia berkorban untuk Tuhan Yesus, melakukan ini, itu adalah sebuah keuntungan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada fase yang mana kita? Kalau kita masih angin-anginan, kalau kita masih awel, eman-eman untuk mengorbankan apa yang ada di dalam diri kita, itu berarti kita pada fase perjuangan melawan dosa. Tetapi kita merasa senang ketika kita merasa senang untuk melayani, senang untuk berkorban, senang untuk berbagi berkat. Nah, disitulah kita pada tahap hidup bagi Allah. Ini harus kita perjuangkan terus. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita tutup Witness Day Morning Spirit dengan bersama kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan, yang baik, yang senantiasa melindungi kami. Kami akan melewati, melangkah, berjalan di hari ini. Berkatilah segala aktivitas kami. Yang bekerja di rumah, yang mengurus rumah tangga dengan berbagai aktivitas di rumah, yang bekerja, mencari pekerjaan, kuliah, sekolah, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk gereja, Tuhan berkati, baik itu di pelayanan di bidang pemeliharaan iman, kesaksian, organisasi, pembangunan, Tuhan berkati. Semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Kami yakin Tuhan akan menuntun kami keluar dari masa-masa sulit. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.